Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aini dari kelas 2A Perbankan Syariah dengan NIM 1240705. Di sini saya akan menjelaskan materi ejaan bahasa Indonesia. Baik, langsung masuk ke definisi ejaan bahasa Indonesia. Definisi ejaan dalam bahasa Indonesia adalah seperangkat aturan tentang cara penulisan kata, penggunaan huruf, tanda baca, dan pemisahan atau penggabungan kata dalam bahasa Indonesia secara tepat dan sesuai kaidah. Ejaan ini bertujuan supaya tulisan bisa dibaca, dimengerti, dan digunakan secara konsisten oleh semua penutur bahasa Indonesia. Aturan ejaan yang digunakan sekarang disebut ejaan bahasa Indonesia atau EBI yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Masuk ke jenis-jenis ejaan dalam bahasa Indonesia. 1. Ejaan Van Ophuijsen tahun 1901. Ejaan pertama untuk bahasa Melayu atau cikal bakal bahasa Indonesia dibuat oleh C.A. Van Ophuijsen. Contoh, Jinta atau cinta, Goeroe atau guru. 2. Ejaan Republik tahun 1947. Disebut juga ejaan Soewandi menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Contoh, TJ jadi CH, jerita jadi cerita. 3. Ejaan Melindo tahun 1967. Rencana penyatuan ejaan antara Malaysia dan Indonesia atau tidak jadi diterapkan. 4. Ejaan yang disempurnakan atau EYD tahun 1972. Mulai digunakan luas menggantikan banyak bentuk lama. Contoh, TJ jadi C, jerita jadi cerita, DJ jadi J, jalan jadi jalan. 5. Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI tahun 2015 sampai sekarang. Ini versi terbaru dari EYD dengan pembaruan kecil pada kapitalisasi, penulisan kata, sarapan, dan lain-lain. Masuk ke struktur. 1. Pemakaian huruf, aturan penggunaan huruf kapital, huruf miring, dan penulisan huruf sarapan. Contoh, nama orang pakai huruf kapital. Budi Indonesia. 2. Penulisan kata, meliputi penulisan kata dasar dan kata turunan. Gabungan kata, kata depan, contoh di, ke, dari. Partikel, contoh lah, kah, pun. Kata ganti dan angka, contoh di rumah atau kata depan ditulis terpisah. Dimakan, kata kerja ditulis sambung. 3. Pemakaian tanda baca, aturan penggunaan titik, koma, tanda seru, tanda tanya, tanda petik, tanda hubung, dan lainnya. Contoh, dia berkata, aku pergi dulu. 3. Bagian utama dalam struktur ejaan bahasa Indonesia. 1. Huruf. 2. Kata. 3. Tanda baca. Terakhir masuk ke manfaat. 1. Menyatukan cara berbahasa. Semua orang menulis dan membaca memakai aturan yang sama, jadi tidak bingung atau salah paham. 2. Mempermudah. Komunikasi tertulis, tulisan jadi jelas, rapi, dan mudah dipahami siapapun. 3. Menjaga kejelasan makna. Beda penulisan bisa bikin beda arti. Ejaan bantu supaya arti tetap tepat. 4. Menjaga keutuhan bahasa Indonesia. Ejaan bantu biar bahasa kita tetap teratur, enggak sembarangan berubah. 5. Membantu dalam belajar dan mengajar. Guru, siswa, penulis, editor, semuanya terbantu karena ada aturan baku. Baik, sekian dari penyampaian materi saya tadi tentang ejaan berbahasa Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.